warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir di kelas hari ini? Alhamdulillah, semua sudah hadir di dalam kelas hari ini dan juga siap mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, biar lebih semangat, kita bersama-sama ice breaking terlebih dahulu ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tangan ke atas, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Hari ini kita akan belajar dengan tema transportasi ke sekolah. Pada pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu share. Di mana share itu adalah kita menggabungkan dua mata pelajaran dalam satu kegiatan yang sama. Nah, kita akan menggabungkan dua mata pelajaran yaitu pelajaran matematika dan juga bahasa Indonesia. Dalam pelajaran matematika kita akan belajar cara mengumpulkan data, mencatat data menggunakan turus dan juga diagram batang, serta membaca hasil data pada tabel turus dan juga diagram batang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang cara menyusun pertanyaan wawancara dan juga cara menyampaikan hasil pengamatan dengan kalimat yang runtun dan juga jelas. Jadi, dalam satu kegiatan yang sama, kita akan belajar dua mata pelajaran sekaligus. Nah, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih, siapa yang ke sekolah menggunakan ini? Atau siapa yang ke sekolah dengan ini? Atau mungkin menggunakan motor? Dan siapa yang menggunakan sepeda ke sekolah? Wah, ternyata bermacam-macam sekali ya, ada yang memakai sepeda, ada yang memakai mobil, ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan motor. Nah, menurut kalian, transportasi apa yang paling banyak digunakan oleh kalian semua di kelas ini? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu, kita akan mencari tahu transportasi apa yang paling banyak kalian gunakan. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan beberapa nama alat transportasi. Ada mobil, sepeda, motor, dan juga dengan berjalan kaki. Nah, sebelum mengumpulkan data, kita mulai dengan kegiatan bertanya ke teman terlebih dahulu ya. Nah, untuk menggali informasi, kita bisa menggunakan namanya yaitu wawancara sederhana ini kita menggunakan pertanyaan yang sopan dan juga runtun. Mau itu pertanyaan ke teman sebaya kita, ke orang yang lebih tua, maupun ke orang yang lebih muda dari kita. Nah, contoh pertanyaannya Ibu buat seperti ini. Nah, contoh pertanyaannya itu, kamu berangkat ke sekolah memakai apa? Atau menggunakan apa, dan jangan lupa tanda tangannya karena ini kita bertanya kepada teman kita. Nah, teman kalian bisa menjawab salah satu alat transportasi di sini, mau mobil, sepeda, atau motor, ataupun dengan berjalan kaki. Nah, anak-anak, kegiatan seperti ini termasuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia, di mana kita menyusun pertanyaan untuk wawancara dan melakukan wawancara sederhana kepada teman kita. Nah, setelah mendapatkan jawaban dari teman-teman kita, barulah kita masuk ke dalam pembelajaran matematika, yaitu dengan mencatat hasilnya menjadi data. Sekarang Ibu akan bertanya, siapa yang ke sekolah dengan menggunakan mobil? Silakan bisa angkat tangan. Nah, kumpulan informasi ini kita sebut dengan data. Jadi, data adalah kumpulan informasi yang kita peroleh dari hasil pengamatan ataupun wawancara. Nah, dari data ini kita bisa ubah ke bentuk turus. Nah, inilah yang dinamakan dengan tabel turus.
Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut membuat diagram batang. Nah, melalui diagram batang dan juga tabel turus, kita lebih mudah dalam membaca hasil data yang tadi kita kumpulkan. Langsung bisa ketemu ya, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Kalau tabel tulis itu dengan jumlah garisnya, sedangkan diagram batang dengan tinggi batangnya. Nah, setelah tadi kita mencatat data dan juga mengubahnya ke dalam tabel turus dan diagram batang, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana kita akan menyampaikan hasil wawancara atau pengamatan kita di depan kelas. Contohnya seperti ini. Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa transportasi yang paling banyak digunakan oleh teman yaitu adalah motor. Sedangkan transportasi yang paling sedikit digunakan adalah mobil dan juga sepeda. Nah, itulah contoh menyampaikan hasil pengamatan dengan kalimat yang runtun dan juga jelas. Nah, anak-anak, setelah kita memiliki data dan juga mengubahnya ke dalam diagram batang, sekarang perhatikan baik-baik diagram batangnya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan pertanyaan. Yang pertama, transportasi apa yang paling banyak digunakan? Yang kedua, berapa jumlah siswa yang menggunakan transportasi tersebut? Dan yang terakhir, sampaikan hasilnya di depan kelas. Baik, siapa yang bisa menyampaikan? Angkat tangan. Ya, silakan maju ke depan kelas. Bagus, hebat sekali. Jawabannya benar ya, anak-anak. Nah, masih semangat semua? Sepertinya sudah ada yang lemah letih lesu ya. Nah, kalau begitu, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Baik, bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, semangatnya udah mulai kembali lagi ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian buka di aktivitas 6 yaitu refleksi di halaman 6. Nah, di bagian ini kalian bisa menuliskan pengalaman belajar kalian yang diperoleh di hari ini. Kalian bisa menuliskannya dengan singkat sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Nah, Ibu beri waktu, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu di sini akan mengulas pembelajaran yang tadi kita sudah pelajari dengan tema, tadi apa temanya? Transportasi ke sekolah. Kita belajar cara apa saja? Cara menyusun pertanyaan wawancara. Lalu, cara mengumpulkan data. Lalu, mengubah data dalam bentuk tabel terus dan juga diagram batang. Dan yang terakhir kita belajar cara menyampaikan hasil pengamatan di depan kelas. Jadi, hari ini kita belajar 2 mata pelajaran yaitu apa saja? Matematika dan Bahasa Indonesia. Nah, semoga pelajaran yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih atas perhatian kalian semua, anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.